Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbi Mulyakbar, saya dari Universitas Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem pakar di Universitas Asia untuk ujian akhir semester. Oke, di sini yaitu tugasnya mereview jurnal tentang sistem pakar yaitu Kakmins, dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024. Kita mulai. Yaitu judul jurnal yang saya review adalah implementasi algoritma Cummins dalam analisis klaster korban kekerasan di Provinsi Jawa Barat. Penulisnya yaitu Lia Awaliyah, Nining Rahaningsih, dan Raditya Dana Rudana. Terbitan tahun jurnal yaitu tahun 2024. Yang poin yang pertama adalah masalah spesifik yang diselesaikan, yaitu peningkatan kasus kekerasan. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 hingga tahun 2022. Dengan meningkatkan jumlah kasus, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami pola dan karakteristik korban kekerasan agar upaya perlindungan dapat dilakukan secara lebih efektif. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang karakteristik korban. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman mengenai pola dan karakteristik korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelompokkan korban berdasarkan kategori pendidikan, jenis kelamin, dan lokasi. Dengan memahami karakteristik ini, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang siapa yang paling rentan terhadap kekerasan. Yang ketiga, penggunaan metode analisis yang efektif. Penelitian ini juga mengatasi masalah dalam pemilihan metode analisis yang tepat untuk mengelompokkan data dengan menerapkan algoritma Cummins dan menggunakan metrik evaluasi seperti Davis Body Index atau DBI. Penelitian ini memberikan pendekatan yang sistematis dan objektif untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan, sehingga hasil analisis dapat digunakan dan relevan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, identifikasi pola dan tren. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data korban kekerasan yang sering kali terlihat tanpa analisis yang mendalam. Dengan mengumpulkan data, penelitian ini dapat menemukan hubungan antara berbagai faktor seperti pendidikan, jenis kelamin, yang mendapat berkontribusi terhadap kekerasan sehingga memberikan dasar untuk intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan menyelesaikan masalah-masalah spesifik ini, peneliti ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan di Jawa Barat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan program perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Poin yang kedua adalah jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini mencakup pengumpulan informasi mengenai jumlah korban kekerasan berdasarkan berbagai atribut seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lokasi. Di Provinsi Jawa Barat, penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang relevan dan harus melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan biaya. Metode pengumpulan data yang pertama adalah studi literatur. Penulis melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memahami konteks dan kerangka kerja yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini mencakup pengumpulan analisis, evaluasi, dan pengorganisasian informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kekerasan dan analisis data. Sumber data terbuka. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari website opendatajabarprov.go.id yang menyediakan akses publik terhadap data mengenai kekerasan. Penggunaan sumber data terbuka ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan peneliti lain untuk mengakses dan menggunakan data yang sama untuk penelitian lebih lanjut. Yang berikutnya adalah seleksi atribut. Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan seleksi atribut untuk menentukan variabel-variabel yang paling relevan untuk analisis. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis dapat memberikan wawasan yang signifikan dan dalam mengenai pola kekerasan. Dengan menggunakan jenis dan metode pengumpulan data ini, penulis dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan relevan untuk analisis serta memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang dilakukan. Poin yang ketiga yaitu alasan penulis menggunakan metode tersebut. Yang pertama adalah pendekatan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Penulis ini memilih metode KDD karena pendekatan ini memungkinkan eksplorasi dan penemuan pola dalam data besar secara sistematis. KDD mencakup berbagai tahapan mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis data korban kekerasan secara mendalam. Yang kedua, efisiensi algoritma Cummins. Algoritma Cummins dipilih karena kemampuannya untuk mempartisi data dalam kelompok yang homogen dengan efisiensi tinggi. Metode ini sangat efektif dalam menangani data set besar seperti data korban kekerasan
dan dapat memberikan hasil yang cepat dan akurat dalam mengidentifikasi pola berdasarkan karakteristik yang relevan seperti pendidikan dan jenis kelamin. Berikutnya itu fleksibilitas dalam penentuan jumlah klaster. Penulis melakukan eksperimen dengan berbagai nilai K atau jumlah klaster dari 2 hingga 10 untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan pengelompokan. Penekanan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan jumlah klaster yang optimal sehingga penulis dapat mengidentifikasi struktur yang paling sesuai dengan data dan memahami dinamika yang ada di dalamnya. Berikutnya yaitu evaluasi kualitas cluster dengan DPI. Penggunaan Davis Baldwin Index atau DPI sebagai metrik evaluasi yang memberikan cara yang objektif untuk menilai kualitas hasil pengelompokan dengan DPI. Penulis dapat memastikan bahwa cluster yang terbentuk tidak hanya relevan, tapi juga memiliki kualitas yang baik, yang penting untuk validitas hasil penelitian. Yang terakhir adalah penggunaan data sekunder. Penulis menggunakan data sekunder dari sumber terbuka untuk menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan untuk pengumpulan data primer. Dengan pengumpulkan data set yang sudah ada, penulis dapat fokus pada analisis dan interpretasi data serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman kekerasan di masyarakat. Dengan alasan-alasan tersebut, penulis dapat mengoptimalkan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi pola dan karakteristik korban kekerasan secara efektif dan efisien. Poin berikutnya itu adalah nilai inovasi pada penelitian tersebut. Nilai inovasi penelitian tersebut adalah yang pertama adalah penerapan algoritma Cummins. Penelitian ini mengadopsi algoritma Cummins untuk menganalisis pengelompokan korban kekerasan yang merupakan pendekatan yang relatif baru dalam konteks sosial. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang berdasarkan karakteristik yang relevan, memberikan cara baru untuk memahami kompleksitas masalah kekerasan. Yang kedua, penggunaan Davis Quality Index atau DPI. Penelitian ini mengintegrasikan DBI sebagai metrik evaluasi untuk menilai kualitas cluster yang terbentuk. Yang ketiga, data sekunder dari sumber terbuka. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diambil dari sumber terbuka untuk memungkinkan analisis yang lebih luas dan mendalam tanpa melakukan pengumpulan data primer yang mahal dan memakan waktu. Yang keempat, fokus pada masalah sosial. Dengan menargetkan isu kekerasan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial yang mempengaruhi korban kekerasan. Poin berikutnya itu adalah hasil dan manfaat pada penelitian. Hasil penelitian yaitu identifikasi pola korban kekerasan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola dan karakteristik korban kekerasan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan algoritma Cummins clustering. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam karakteristik korban berdasarkan atribut seperti pendidikan, jenis kelamin, dan lokasi yang memberikan wawasan baru tentang siapa yang paling rentan terhadap kekerasan. Yang kedua adalah model cluster yang optimal. Melalui evaluasi menggunakan Davis Baldwin Index atau DPI, penelitian ini dapat menentukan jumlah cluster yang jelas, yang optimal, yang memungkinkan peneliti untuk memahami struktur data dengan lebih baik. Model cluster yang terbentuk memberikan gambaran yang jelas tentang kelompok-kelompok korban sehingga membedakan dalam analisis lebih lanjut. Berikutnya itu rekomendasi untuk kebijakan. Hasil penelitian memberikan rekomendasi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merancang program intervensi yang lebih efektif. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran sosial. Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran tentang isu kekerasan di masyarakat, khususnya di kalangan pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Berikutnya adalah dasar untuk penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait. Penelitian lain dapat menggunakan hitungan ini untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan serta mengembangkan metodologi yang lebih canggih untuk analisis data. Ini adalah pengembangan kebijakan dan program manfaat praktis dari penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan program perlindungan korban. Dengan data yang akurat dan analisis yang mendalam, lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk mengurangi kekerasan dan mendukung korban. Berikutnya adalah apa kekurangan dari jurnal tersebut. Pertama adalah keterbatasan data sekunder. Penggunaan data sekunder menjadi kekurangan karena data yang sudah mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua aspek yang relevan mengenai korban kekerasan. Data yang diambil dari sumber terbuka mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kelengkapan atau akurasi atau relevansi yang dapat mengaruhi hasil analisis dan generasi temuan. Yang kedua adalah metodologi yang terbatas. Meskipun algoritma Cummins
efektif untuk pengelompokan. Metode ini memiliki keterbatasan dalam hal asumsi bahwa klaster berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang sama. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang kurang akurat jika data memiliki distribusi yang tidak merata atau jika terdapat outlier yang signifikan yang mungkin tidak terdeteksi dalam analisis. Yang adalah kurangnya analisis kualitatif, dan ini tampaknya lebih fokus pada analisis kuantitatif dan mengelompokkan data tanpa memberikan cukup perhatian analisis pada analisis kualitatif yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang konteks sosial dan psikologis di balik kekerasan. Adalah generalizability temuan. Temuan dari penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain di Indonesia atau konteks yang berbeda, karena fokusnya terbatas pada provinsi Jawa Barat. Yang kelima itu evaluasi terbatas pada satu metrik. Meskipun penggunaan Davis Folding ini atau DBI sebagai metrik evaluasi cluster memberikan informasi yang berguna, mengandalkan satu metrik saja dapat membatasi pemahaman tentang kualitas cluster. Ya, demikian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.